Jadi waktu kami mulai jadi pengurus di perusahaan ini gitu ya, secara bersama-sama, itu kita tahu bahwa kita harus membuat perubahan. Karena kalau kita tidak mau berubah, dan perubahan itu tentu harus sesuai dengan selera masyarakat ya, dengan lifestyle masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat, dengan gaya hidup masyarakat, maka perusahaan ini tidak akan relevan. Dan kalau perusahaan ini tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat, ditinggal oleh masyarakat. Apakah itu masyarakat, apakah itu industri, kita pasti ditinggal. Jadi satu-satunya kita harus melakukan perubahan. Nah, untuk membuat framework perubahan kita bagi dua. Ada transformation program dan innovation program, dua. Transformation program itu adalah program-program perubahan yang membuat POS hari ini relevan. Hari ini saja. Jadi semua program transformasi itu membuat judulnya, objektifnya adalah membuat POS Indonesia hari ini bisa ikut berkompetisi, hari ini relevan, hari ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, program inovasi. Kalau program inovasi agak beda. Program inovasi adalah membuat POS Indonesia relevan di masa datang. Jadi kita harus berpikir tentang mengantisipasi masyarakat itu 5 tahun ke depan. Itu gaya hidupnya seperti apa, lifestyle-nya seperti apa, kebutuhannya apa, industri butuh apa, korporasi butuh apa gitu ya. Jadi kita bagi dua ini memang, program transformasi dan program inovasi. Nah, baik program transformasi dan inovasi itu kita buat di 7 bidang lah ya. Jadi mulai business transformation dan innovation, kemudian channel product and channel transformation dan innovation, kemudian proses transformation dan innovation, technology transformation dan innovation, organization, kemudian people, yang terakhir culture. Jadi ada 7 transformasi dan inovasi yang kita buat. Jadi program tidak boleh keluar dari situ. Jadi program perubahan yang kita lakukan tidak boleh keluar dari 7 framework itu, baik di transformasi dan usaha. Itu dulu garis besarnya. Kemudian tentu ya, program transformasi dan inovasi ini ada KPI-nya ya. Ada 6 variabel apakah sukses atau tidak. Nah, tolok ukur. Ada 6 tolok ukur. Jadi ada adaptability. Jadi ada 6 tolok ukur apakah program transformasi dan inovasi kita itu berhasil. Termasuk employee satisfaction, employee engagement, itu ada employee, kemudian productivity, performance, dan seterusnya. Itu 6 variabel. Nanti saya jelaskan khusus tentang itu. Oke, kita bicara inovasi ya. Nah, khusus inovasi itu hari ini harus cepat. Kata kuncinya cepat. Kalau inovasi tidak cepat, tidak relevan. Wong gaya hidupnya cepat itu, perubahan gaya hidupnya cepat gitu ya. Baru kapan ada aplikasi yang tiba-tiba setahun kemudian tidak relevan. Banyak kan aplikasi-aplikasi yang di-create hari ini tahun depan tidak relevan. Jadi inovasi harus cepat. Nah, kata kunci cepat itulah yang akhirnya kita berpikir bahwa kita menyebutnya external innovation. Bahwa inovasi ini harus berkolaborasi, mengajak orang lain untuk melakukan inovasi supaya cepat. Nah, biasanya kita melakukan inovasi itu either build, ya kan, borrow atau buy. Build itu artinya kita kerjakan semuanya sendiri. Mau pakai resource internal, ide internal, dieksekusi internal, itu build. Ada yang borrow. Yang borrow inilah yang disebut dengan partnership tadi. Jadi kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk membuat inovasi baru. Yang ketiga buy. Yang paling cepat itu inovasi itu nggak usah bikin sendiri, nggak usah partnership. Beli saja inovasi yang sudah jadi. Dan hari ini tersedia di market. Para inovator startup itu kan inovator. Inovator itu sangat super kreatif. Ribuan inovator tersedia di market. Tinggal kita pilih mana yang fit dengan objektif kita gitu. Nah itu. Makanya kenapa akhirnya timbul yang biasanya bikin sendiri craftsmanship tadi ya. Kemudian menjadi partnership. Nah, partnership itu bisa borrow tadi atau bisa buy gitu ya. Karena buy itu juga sebenarnya partnership. Karena kita mencari partner yang mau menjual inovasinya kan, bahasanya gitu ya. Yang mau menjual IP-nya, yang mau menjual sebagian saham perusahaannya, itu baik gitu ya. Nah, itulah jadi kita berinovasi seperti itu ya. Jadi dan tadi inovasinya ada inovasi yang menghadap ke eksternal, ada inovasi yang bersifat internal. Dan itu kita lakukan dalam berbagai program. Contoh ya, kalau total program inovasi dan transformasi di tahun 2023 itu ada 42. Transformasi ada 21, inovasi ada 21.
Contoh seperti itu. Nah, itu semua frameworknya seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Jadi begini, saya sebut tadi ya, inovasi kalau pengen cepat menghasilkan sesuatu itu harus berkolaborasi, itu sudah pasti gitu. Dan kolaborasinya harus dengan pihak eksternal. Dan itulah yang membuat kita mengakselerasi perubahan culture ya. Jadi perubahan culture ini pertama memang didorong secara internal. Kita berikan pemahaman, kita KPI, kan istilahnya kita selalu percaya bahwa what you measure itulah perilaku yang kita harapkan. Jadi people behave, cenderung ya, kecenderungannya orang itu berperilaku sebagaimana dia diukur. Jadi kalau diukur revenue, maka perilakunya akan berusaha ngejar revenue kan gitu. Nah, itu cara cepat merubah culture ya. Itu dengan KPI gitu. Itu satu cara, sebetulnya itu hanya satu cara. Merubah culture dengan menetapkan KPI baru supaya orang berperilaku seperti KPI yang ditetapkan. Kalau semua orang di dalam perusahaan berperilaku seperti KPI yang diharapkan, lama itu kalau ditetapkan terus selama 5-10 tahun, maka pasti perilakunya berubah, maka culture-nya berubah. Tapi itu satu cara, dan itu saya sebut lama sekali. Oke lah, KPI-nya terus kita perbaiki, kita pertajam supaya perilakunya berubah, itu lama. Ada yang cara yang cepat merubah culture, yaitu invite ya, pihak eksternal tadi ya, berkolaborasi. Itu kan sebetulnya menginvite, mengundang orang lain bekerja sama dengan kita supaya mereka mempengaruhi culture kita, supaya orang lihat, oh begitu toh cara kerjanya partner, oh begitu toh cara kerjanya orang di luar sana, oh begitu toh cara kerjanya orang di industri yang sejenis. Nah itu namanya, makanya kenapa disebut dengan mengakselerasi. Termasuk saya banyak pro hire ya. Salah satu external innovation tadi, saya dengan cepat pro hire beberapa senior leader di tingkat SVP, di tingkat VP. Saya pro hire ya. Jadi orang-orang yang sudah jago di industrinya masing-masing saya pro hire, saya kontrak. Kenapa? Supaya dia bisa mempengaruhi culture internal kita dengan cepat. Karena orang kan melihat ya, selain KPI dia how to execute the KPI, itu kan perilaku juga. Oh begini tuh caranya supaya cepat KPI tercapai. Oh begini tuh metodenya. Oh begini tuh cara-caranya yang baru itu gitu. Nah itu makanya kenapa kolaborasi ini sangat penting ya. Bahwa kolaborasi ini menurut saya hari ini harus dilakukan. Karena kita tidak punya atau tidak mampu menyediakan resource yang cukup kompetens untuk semua perubahan yang kita lakukan. Impossible. Hari ini tidak mungkin di apapun ya. Makanya kenapa ada kolaborasi di operasi, kolaborasi di marketing, kolaborasi di financing, semua kita berkolaborasi. Bahkan di pos kita punya namanya PITA ya. PITA itu salah satu annual event untuk innovation. Nah jadi kita untuk 2 tahun terakhir ini sudah tahun ketiga PITA, 2023 itu tahun ketiga PITA, itu pesertanya masih internal. Tapi nanti kita di tahun 2024 kita mulai invite external innovator untuk annual event innovation ini. Jadi itu juga salah satu cara bagaimana kalau external innovator terutama startup bisa mengikuti event kita dan kita juga akhirnya bisa mendapatkan inovasi yang bagus gitu ya, cepat dan talent-talent terbaik yang mungkin bisa kita hijack gitu ya. Nah, gitu suatu semacam inkubator betul. Kalau kita bicara agile execution, itu kata agile dan kata execution itu sebenarnya tidak inline sebetulnya. Kata execution itu lebih dekat ke kata disiplin. Execution itu kata kuncinya adalah disiplin. Jadi disiplin eksekusi, biasanya begitu. Agile execution itu agak nyambung biasanya. Biasanya disiplin eksekusinya. Nanti saya terangkan lah kenapa terus jadi agile execution. Disiplin execution is a must. Godaan dari mengeksekusi suatu program, apakah namanya program, apakah namanya inisiatif, whatever, itu adalah tidak konsisten. Jadi orang tidak sabar atau ketika dieksekusi kok hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi atau hasilnya tidak sesuai dengan KPI atau OKR gitu ya. Nah itu biasanya orang semangatnya turun, terus tidak melihat cahaya gitu. Makanya kenapa dalam disiplin eksekusi itu harus dibagi ada tahapan, makanya ada istilah quick win ya. Itu penting supaya orang quick win itu adalah supaya
ada keberhasilan yang KPI yang sangat cepat dianggap berhasil. Perlu disusun bukit-bukit kecil kemenangan, perlu disusul KPI kecil yang membuat orang ketika mencapai semangat sehingga melanjutkan disiplin eksekusi sampai mencapai tujuan utama gitu ya. Itu penting itu gitu. Nah, apa hubungannya dengan agile execution? Di tengah-tengah mengeksekusi secara disiplin tadi, kalau ada hal-hal yang dirasa fail gitu ya, kayaknya ini sudah dieksekusi 3 bulan, tampaknya fail Pak, akan fail. Nah itulah yang harus cepat di-pivot gitu ya. Istilahnya pivoting gitu ya. Inilah yang disebut dengan agile execution. Maksudnya itu bukan eksekusi yang agile, bahwa programnya itu bisa dirubah ketika sudah akan menunjukkan tanda-tanda fail. Jadi jangan sampai fail dulu baru dirubah, telat. Makanya kenapa kalau di istilah IT itu ada istilah versioning ya. Versioning itu kan ketika kita meluncurkan produk baru itu kan ada versi 1, versi 1.1, 1.2, 1.3, versi 2 dan seterusnya. Itu sebetulnya itulah yang disebut dengan agile execution. Jadi kita tidak harus membuat suatu produk sampai perfect baru diluncurkan, tapi at least sudah ada MVP diluncurkan. Nah, nanti dengan MVP versi 1 itu bisa jadi ini nggak perlu, ini perlu. Nah, yang perlu dilanjutkan, yang tidak perlu di drop. Itu terkait dengan disiplin eksekusi dan yang dimaksud dengan agile execution tadi. Jadi bukan eksekusinya yang agile, tapi programnya yang dieksekusi yang agile gitu ya. Itu disiplinnya harus tetap. Sebelum top management menyatakan ini di stop, nggak boleh, harus dilanjutkan itu. Jadi program transformasi dan inovasi itu kata kuncinya disiplin eksekusi di transformasi dan inovasi. Sebelum top management menyatakan ini dirubah, nggak boleh, harus dilanjutkan. Makanya sampai tahun ketiga ini kita masih pakai framework yang sama, 7 transformasi, 7 inovasi, dan 6 variabel KPI-nya, success story-nya. Itu tetap sampai tahun ketiga kita jaga. Nah itu tantangannya tadi bagi teman-teman yang ada di situ, tantangannya tadi itu mutung di tengah jalan tadi. Betul, karena ngelihat wah ini kok nggak kelihatan cahaya ini ya gitu. Wah, nah ini tantangan utamanya seperti itu. Kita kan sudah menetapkan nih objektifnya ini dalam program transformasi dan inovasi misalkan. Tadi itu mungkin karena nggak ngelihat keberhasilan, ini revenue kok nggak naik ya. Ini kenapa kok turun terus sales ini ya? Gitu. Sudah dilaksanakan tapi kok tetap turun gitu ya. Saya kasih contoh satu, marketplace. Jadi kita itu 2021, 2022 itu penurunan sales kita di berbagai marketplace itu minus 23%. Jadi di marketplace kita dihajar. Itu yang bayangkan sudah 2 tahun itu kita kerjakan berbagai jurus tadi ya, transformasi dan inovasi tadi, turun terus. Baru tahun 2023 jadi di semester 2 baru mulai naik. Wah baru sekarang mulai ini ya, mulai kelihatan cahaya kan. Oh iya ternyata program yang kita eksekusi, kan kita punya asumsi ya membuat program itu ya. Kita coba kasih diskon nggak nendang, coba kita kasih buy one get one nggak nendang, kita promo event di hari-hari besar nggak nendang. Wah nggak nendang. Dia kan terus dirubah, diperbaiki, di fine tune dan sampai ketemu akhirnya. Alhamdulillah sekarang di 2023 sales kita di marketplace sudah mulai naik. Nah itu salah satu contoh saya sebut tadi. Kita tidak menyerah gitu ya. Program itu terus kita lanjutkan, tidak menyerah. Hanya saja ada titik-titik di mana tim itu kayak hopeless gitu. Wih ini kenapa ini segala jurus sudah dikeluarkan kok masih turun terus gitu. Nah itu contoh soal disiplin. Ini terkait dengan penjelasan saya yang pertama tadi, bahwa ketika kita dalam keadaan krisis memang harus ada skala prioritas. Kalau kita tidak menetapkan prioritas itu sama dengan kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Nah saya membaginya tadi, saya punya matriks, semua program kita masukkan dalam matriks urgent and important. Yang urgent and important itu harus dijadikan prioritas utama. Baru yang kedua urgent but not important. Baru yang ketiga important even though not urgent. Yang keempat sih nggak usah dikerjakan, not urgent, not important nggak usah dikerjakan gitu ya. Nah dari semua program, kan tadi 42 program kita mapping, kita tahu mana yang urgent and important, triwulan 1 harus diselesaikan karena terkait dengan time framework. Jadi cara saya menentukan prioritas seperti itu. Dan yang kedua kita punya residual matrix, jadi mana
program-program yang resikonya paling besar kalau tidak dikerjakan. Wah, itu jadi prioritas tuh. Ya, jadi kan program yang pasti kadang-kadang urgent itu tidak harus important ya, tapi mendesak untuk hari ini. Misalkan masalah hukum. Wah, itu urgent. Masalah hukum yang kita hadapi, apakah itu pidana atau perdata, itu jadi urgent. Kalau nggak diselesaikan, wah bisa merugikan perusahaan kan. Nah, contoh seperti itu. Masalah piutang usaha, itu urgent and important itu, karena kan kalau piutangnya nggak ditagih-tagih, cash kita kan jadi bermasalah ini, kan. Jadi ada dua matriks yang kita pakai, satu matriks urgent and important, yang kedua matriks resiko. Di mana yang resiko terbesar, kalau ini tidak dikerjakan revenue nggak tercapai. Kalau ini tidak dikerjakan cost efisiensi nggak akan terjadi. Kita sebutnya residual matrix. Jadi tiap tahun kita petakan itu, sehingga kita tahu mana prioritas-prioritas yang. Tentu saja saya minta teman-teman coba, what is your 3 best priority dalam setiap unit misal. Yang saya monitor juga yang itu biasanya. Jadi gini, di KPI kita itu ada pencapaian aktivitas dan impact. Ada selalu itu. Nanti saya bisa kasih lah itu. Jadi activity-nya tercapai 90% misalkan. Impact-nya hanya tercapai 75%. Impact itu kan kalau sales ya revenue. Kalau SDM beda kan, impact-nya tidak harus semuanya revenue atau cost. Tapi ada yang lain-lain, ada impact tergantung dari unitnya kan gitu ya. Jadi intinya kita selalu mengukur semua program kita itu di KPI ada activities, pencapaian activities dan pencapaian impact. Programnya selesai, tapi impact-nya nggak 100%. Kita bikin mobile apps postpay gitu ya. Kita mentargetkan misalkan tahun 2023 number of account 5 juta. Tercapai number of account-nya 5 juta. Tapi transaksinya malah turun minus 1% loh, ya kan? Sebenarnya number of account itu kan bukan impact. Activity mengakuisisi masyarakat supaya install. Tapi impact yang kita harapkan apa sih? Jumlah transaksi. Ya, jumlah transaksi artinya ujung-ujungnya fee base revenue kan. Contoh seperti itu. Aktivitas jualannya sukses, impact revenue-nya nggak lurus gitu ya. Jumlah number of account, jumlah downloadernya sesuai dengan target 5 juta akhir tahun 2020. Tapi jumlah transaksinya tidak sesuai dengan target gitu. Jumlah transaksinya nggak naik tapi malah turun loh, kan aneh. Kita ukur dua. Jadi kenapa harus dua-duanya? Iya dong, aktivitas kan terkait dengan budget. Artinya kalau aktivitasnya tercapai berarti budget masuk atau terserap. Tapi impact terkait dengan tadi revenue. Budgetnya terserap, revenue nggak tercapai loh kan, jadinya profitabilitas yang kita harapkan kan nggak tercapai gitu. Macam-macam mas. Jadi kita punya yakinlah kurang lebih ya, kalau secara garis besar misalkan tahun 2023 itu activity tercapai 97%, impact hanya 89% gitu, untuk seluruh program. Harus kita perbaiki gitu. Oh ternyata aktivitasnya banyak yang tidak efektif. Jadi programnya tercapai tapi tidak efektif karena impact-nya nggak tercapai gitu. Nanti saya kasih lah tabelnya. Kita punya tabel yang seperti itu. Jadi satu soal KPI kontrak manajemen kita. Yang kedua kita mulai menerapkan OKR ya, Objective Key Result. Artinya setiap aktivitas itu harusnya bisa di breakdown, setiap program kerja harus bisa di breakdown ke dalam activity, detail activities. Nah itulah yang sekarang kita coba ya, terus kita implementasikan OKR itu dengan menggunakan metode OKR, Objective Key Result. Jadi setiap orang punya program, kan program itu bisa program unit ya. Tetapi setiap orang punya aktivitas yang berbeda kan untuk mensukseskan program ini gitu. Nah itulah breakdown aktivitasnya itu ada istilah OKR tadi, Objective Key Result. Jadi objektif dari program ini apa, key result-nya seperti apa. OKR itu kan ada 3 kata ya, objektif, key activities, result. Result itu impact mas. Tujuan program ini adalah meningkatkan revenue. Aktivitasnya apa? Sales di postpay, sales di loket, sales di oranger, sales di itu kan masing-masing key activities-nya. Kemudian result-nya berapa? Masing-masing activities harus ada result. Hingga kalau itu nanti di sum, di total akan tercapai objektif. Jadi objektif, key activities, results gitu. Nah, sebetulnya OKR itu adalah biasa digunakan di IT team gitu ya. Cuman ini saya implementasikan ke dalam non IT lah gitu. Untuk semua program saya pakai pendekatan OKR sekarang. Untuk mengukur setiap orang. Orang nggak biasa membreakdown aktivitas individu sebagai bagian dari tim.
Biasanya apa? Semua sama. Program kerja unit ini semuanya seolah-olah mengerjakan hal yang sama gitu. Nggak distinct gitu. Padahal setiap job itu kan harus distinct ya. Makanya disebut dengan distinct job manual kan, DJM. Distinct job manual itu adalah setiap orang harus punya job yang distinct terhadap orang yang lain. Job yang distinct itu bisa disebut distinct kalau key activitiesnya berbeda dong untuk menyokong satu tujuan. Makanya nanti kalau KPI itu diturunkan sampai ke individual OKR tadi, kalau semuanya berhasil, otomatis tujuan akhirnya juga berhasil kalau di sum up gitu ya, seperti piramida gitu. Ya kalau target top down ya, nggak bisa bottom up ya. Jadi target itu sifatnya top down. Jadi karena di root itu punya kontrak manajemen dengan pemegang saham gitu ya, maka ya KPI-nya di root diturunkan ke dalam BOD fungsional. Masing-masing untuk mendukung kontrak manajemen di root punya kontrak manajemen yang mendukung sesuai fungsinya gitu. Jadi top down diturunkan terus ya, itulah disebut dengan scoreboard kan gitu ya. Jadi kalau ada unit yang tercapai, ada unit yang nggak tercapai KPI-nya dan seterusnya gitu kan, kalau di total skornya harusnya akan mempengaruhi skornya di root kan gitu ya. Memang harus seperti itu di kontrak. Makanya kenapa kita punya kontrak manajemen antara saya dengan BOD ya, kemudian kontrak manajemen BOD dengan SVP, kontrak manajemen atau di root dengan EVP, terus kontrak manajemen itu di cascading. Dan itu kita punya target di awal tahun kontrak manajemen semua harus ditandatangani. Walaupun belum ditetapkan dalam RUPS ya. Jadi budget kita kan annual budgeting, misal gini, kontrak manajemen 2024 itu sudah saya tanda tangani bersama seluruh senior leader itu di awal Januari. Jadi sekitar minggu pertama Januari. Semua sudah tanda tangan. Padahal angka besarnya kan belum ditetapkan oleh pemegang saham. RKAP-nya perusahaan baru ditetapkan akhir Januari. Maka kontrak manajemen yang saya buat itu saya bagi 3 level. Jadi ada istilahnya target beyond industry growth, itu target yang pertama, beyond industry growth big gitu ya, disingkat big. Kemudian di level 2 saya naikkan menjadi stretch the goal, STG. Jadi saya punya target big, target STG, dan yang terakhir namanya Blue Ocean Strategy. Jadi target Blue Ocean Strategy. Kita punya target yang kita propose. Jadi gini, target yang paling kecil itu adalah kita harus tumbuh minimal 20% di atas industri. Ya, itu big. Jadi kalau industrinya misalnya industri kurir tumbuh 9%, ya kita harus tumbuh minimal 11%. Di logistik tumbuh 7%, maka kita harus tumbuh minimal 10%. Jasa keuangan tumbuh 2,3%, kita harus tumbuh 5% gitu. Jadi minimal saya sebut big, beyond industry growth gitu ya. Itu adalah target pertama. Tentu ini bahaya karena kalau ini nggak tercapai bisa-bisa kita di bawah tahun lalu kan gitu. Maka saya naikkan lagi namanya stretch the goal. Saya punya target yang saya stretch, namanya STG, stretch the goal. Itu ya saya naikkan sekitar 13% dari big gitu. Terus menurut saya belum mengandung inovasi, karena kan inovasi ini impact-nya panjang ya. Maka saya tambah program-program inovasi menjadi targetnya menjadi Blue Ocean Strategy. Jadi Blue Ocean Strategy kan perlu inovasi. Nah, ini sebutan yang saya pakai saja. Kita bikin sendiri aja. Jadi kita sebut big, STG, dan BOS. Blue Ocean Strategy singkat BOS. Bagaimana cara membuat inovasi agar kita tidak ikut-ikutan di red ocean, nah gitu. Bikin unik produk dan sebagainya. Jadi itulah cara saya bikin 3 target. Nah, di kontrak manajemen yang saya tanda tangani dengan seluruh senior leader itu pakai BOS. Ya pakai BOS tadi, Blue Ocean Strategy target, pakai BOS. Nah ternyata setelah RKAP kita ditetapkan, ternyata angkanya itu tidak jauh-jauh dari big gitu. Jadi kan selamat saya. Nah, jadi target internal saya pakai BOS, target dengan pemegang saham pakai big gitu. Jadi itu cara beyond industry growth, kemudian stretch the goal, kemudian Blue Ocean Strategy gitu. Ya kita kan harus pakai gimmick marketing ya, kira-kira seperti itu gitu. Itulah sebetulnya cara-cara tadi membuat scoreboard ya. Jadi scoreboard yang kalau di BUMN itu ya top down. Ada negosiasi, tapi itu biasanya negosiasi budget. Oke Pak, saya terima tantangannya di BOS, di Blue Ocean Strategy. Tapi Pak, budget marketing saya perlu naik dong Pak. Wah, budget operasi saya perlu naik dong Pak. Budget itu biasanya negosiasinya di budget gitu ya.
Karena kan kita juga punya kuncian di profit ya, punya kunci di top line, punya kunci di profit. Nah, jadi ini ini negonya biasanya di cost. Nah, sebetulnya gini ya, ada dua ya, ada responsibility, ada accountability ya. Jadi responsibility itu tanggung jawab kan gitu ya. Accountability itu adalah PIC yang melaksanakan, frameworknya gitu dulu. Misalnya nih, yang bertanggung jawab atas program ini misalkan direktur operasi. Tapi kan direktur operasi harus menurunkan kepada SVP-nya untuk memecah pekerjaannya tadi. Nah itulah, yang SVP-nya ini punya specific accountability terhadap suatu pekerjaan. Yang kalau itu di sum up menjadi responsibility. Jadi accountability itu orang yang melaksanakan tapi tanggung jawabnya tetap atasannya. Jadi tugas saya melaksanakan program ini. Tapi sebetulnya kalau berhasil atau gagal yang tanggung jawab bukan saya, yang tanya bos. Sama, Dirut itu responsibility terhadap perusahaan ini. Apapun hasil dari perusahaan ini, Dirut yang harus bertanggung jawab. Tapi kan saya membagi accountability. Saya kan nggak bisa melaksanakan operasi, sales, marketing, keuangan, SDM sendiri. Maka saya bagi accountability SDM-nya di direktur SDM. Accountability mengelola operasinya di direktur operasi dan IT. Accountability mengelola keuangan direktur keuangan. Itu dulu ya framework untuk membedakan, karena orang sering bingung antara apa itu responsibility, apa itu accountability. Accountability yang dibuat dengan tajam dan spesifik itu sebetulnya membuat kuncian keberhasilan di eksekusi. Kalau clear kan, your accountability is managing misalkan productivity employee. Misalkan direktur SDM, saya kasih, tugas saya bagaimana meningkatkan revenue. Caranya bagaimana? Ya setiap orang produktivitas karyawan harus meningkat. Karena kalau produktivitas karyawan meningkat, di sum up jadi revenue juga gitu. Jadi direktur SDM harus memastikan bagaimana how to make sure productivity increase this year. Itu tugas dia. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas karyawan? Mungkin kompetensinya kurang di training. Mungkin disiplinnya kurang dihukum. Mungkin ada fraud, ada kelemahan sistem. Jadi itu tugasnya direktur SDM. Jadi untuk meningkatkan produktivitas di level SDM bukan meningkatkan revenue, itu tugasnya orang marketing. Tapi produktivitas tadi itu supaya orang lebih produktif apa? Kompetensinya kurang, di training, di konseling, ya kan, di coaching. Itu tugas SDM. Nah gitu. Soal accountability dalam setiap pekerjaan itu ya dari waktu ke waktu organisasi ya memang seperti itu. Hanya saja di kepengurusan baru ini jadi disiplin dalam menjalankan tugas, dalam mengeksekusi suatu program itu betul-betul saya tekankan di BOD saya. Jadi kita itu tiap sebulan sekali mengeluarkan risalah radir. Selama 4 kali radir dalam sebulan itu ada berapa keputusan, mana yang sudah dieksekusi, mana yang belum, per direktorat. Kalau itu raport itu ditampilkan, direktur-direktur fungsional kan jadi tahu nih, waduh ini saya baru 50%, saya baru 30%, saya sudah 90%. Nah kan dibuat kompetisi ya. Tapi kompetisi yang sehat kan, dari setiap direktur yang accountable terhadap tugas itu gitu. Itu mungkin yang membuat perbedaan ya. Karena saya dengar ya, misalkan saya nggak berusaha salah benar, saya dengar sebelumnya ya, kalau radir itu tidak melibatkan semua BOD, hanya melibatkan BOD yang terkait saja. Di setiap radir semua BOD harus terlibat, dan di bawahnya BOD -1-nya harus ada satu wakil BOD -1, sehingga SVP atau VP yang BOD -2 yang hadir di situ, sehingga semuanya tahu semua gitu. Jadi direktur keuangan harus tahu permasalahan di SDM, concernnya apa, kesulitannya apa, sehingga tidak silo-silo. Ternyata direktur SDM memang membutuhkan budget lebih untuk mengeksekusi ini karena resource yang dibutuhkan lebih besar. Direktur harus paham dong. Cuman direktur kan cuma punya kunci-kunci aja. Oke deh, lu boleh naik, tapi kan ada gitu-gitunya, ada negosiasi. Dan itu kita selesaikan di forum radir. Itulah yang menurut saya yang membedakan sehingga eksekusi bisa lebih cepat. Karena sebetulnya semua jadi memahami persoalan semua gitu. Ya sehingga dia bisa empati kan, tidak kacamata kuda gitu. Permasalahan orang sales, ada gimana nih fitur di-create baru 2 bulan baru on board gitu, padahal kita kebutuhannya 2 minggu gitu. Orang IT harus memperbaiki sistemnya dan seterusnya gitu. Komprehensif, holistik. Jadi keputusan itu tadi collegial decision making proses itu terjadi, dan keputusan yang dihasilkan lebih berkualitas ya,
karena sudah mengkonsider berbagai pihak terkait di saat itu juga, dan semua tahu alasannya. Jadi tidak boleh nanti setahun depan ditanya ini kenapa dulu kok saya nggak tahu, nggak ada lagi. Bukan, Anda tahu, duduk di situ semua, kita semua tahu dan sepakat atas keputusan itu. Nggak ada yang ngeles-ngeles, saya nggak tahu gitu. Saya nggak dilibatkan, Pak, saya nggak dilibatkan, nggak bisa. Itu penting itu.